warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Mardiani SPDI. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada hari ini, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Al-Kausar Satiung, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kelas 10 dengan materi kurban dan akikah. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Oke, Ibu lihat hari ini ceria, bahagia. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dengan berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Kemudian ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kepada Muhammad Hafiz silahkan untuk memimpin doa hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah warzuqni fahman kamila walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, selanjutnya Ibu cek daftar hadir dulu ya. Ahmad Syadudin. Hadir. Oke. Anita Humaida. Hadir. Oke. Bunga. Hadir. Hayatun Thayyibah. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Oke, sekarang perhatikan samping kanan dan kiri kalian. Apakah ada sampah? Jika ada sampah, silahkan masuk ke tempat perbuangan sampah. Oke, kalau ada silahkan masukkan ke tempat pembuangan sampah. Oke, terima kasih kepada Muhammad Aldi yang sudah membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah termasuk dengan menjaga kebersihan. Islam sangat menyukai kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, alhamdulillah kebersihan adalah sebagian dari iman. Ada yang ingat gak? Ini tanggal berapa? Oke, 18 bulan November tahun 2021. Nah, di bulan November ada momen penting untuk negara Indonesia. Ada yang ingat itu tanggal berapa? Oke, alhamdulillah tanggal 10 November. Nah, itu momen apa ya? Hari Pahlawan. Nah, sebagai salah satu tanda kita cinta kepada Indonesia, kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki.
Nah, selanjutnya ini momen masih bulan November, kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Kita belajar masih dalam keadaan kondisi yang terbatas, jangan patah semangat. Rajinlah untuk selalu menuntut ilmu. Seiring berjalannya waktu, semoga nanti COVID-19 akan hilang dari dunia ini dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sebelum adanya COVID-19. Materi kita hari ini adalah kurban dan akikah. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas tentang haji dan umrah. Nah, hubungan materi hari ini dengan materi kemarin yaitu pada kurban dan hari raya Idul Adha dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, di bulan Zulhijjah itu ada pelaksanaan ibadah haji seperti yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kemudian bagi umat Islam di seluruh dunia pada hari raya Idul Adha juga dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bukan hanya pada hari raya Idul Adha, pada bulan Zulhijjah tersebut juga ada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, pada saat itu juga boleh melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tahu dulu kemampuan awal kalian tentang materi hari ini. Materi kita tentang kurban dan akikah. Sekarang silahkan ambil handphonenya masing-masing. Oke, sekarang silahkan masuk ke dalam link Google Form yang Ibu bagi. Masuk, kerjakan soal pretest tersebut. Kesempatannya cuma 1 kali. Oke, silahkan mulai dari sekarang. Oke, nah sudah mengerjakan soal pretest melalui link Google Form yang sudah Ibu bagi. Nah, kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita adalah yang pertama, menjelaskan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Yang kedua, menelaah ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Yang ketiga, menyampaikan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Dan menunjukkan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai syariat. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah nanti melakukan pembelajaran model PBL, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan kurban akikah dengan baik. Kemudian, setelah melakukan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik dapat menelaah ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah dengan tepat. Kemudian, setelah melakukan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik dapat menyimpulkan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya dengan baik. Dan yang terakhir adalah melalui presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah dengan baik. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga nanti setelah kita melakukan pembelajaran, tujuan yang akan kita targetkan hari ini bisa tercapai. Amin. Allahumma amin. Nah, seberapa penting sih materi ini kita ketahui? Nah, materi kurban dan akikah ini perlu kita ketahui sebagai umat Islam. Kita ini kan orang yang beragama Islam. Nah, siapa tahu nanti suatu saat ketika kalian sudah punya rezeki yang cukup, nah, kemudian mampu melaksanakan kurban dan akikah, maka laksanakanlah. Selain sebagai bentuk ibadah, juga sebagai rasa peduli kita kepada sesama. Kan gini, kita melaksanakan kurban dan akikah, nanti hewan kurbannya disembelih, kemudian hewan akikahnya disembelih. Nah, dibagikan kepada tetangga, kepada fakir miskin, nah kepada orang-orang sekitar. Nah, dengan berbagi itu kita sudah menyenangkan hati orang lain. Nah, menyenangkan hati orang lain ini juga mendapat pahala. Mau kan nanti melaksanakan kurban akikah ketika sudah ada
Rezeki yang cukup? Alhamdulillah. Sudah adakah sebelumnya yang pernah melaksanakan kurban oleh keluarganya? Atau yang sudah pernah diakikahi oleh orang tuanya? Ada yang pernah? Atau pernahkah menanyakan kepada orang tua, Mama, Abah, saya sudah pernah diakikah atau belum? Pernahkah kalian menanyakan? Nah, kalau misalnya belum melaksanakan kurban dan akikah, tidak apa-apa. Nah, nanti siapa tahu kalian ketika sudah besar, ketika sudah dewasa, sudah bekerja dan sudah mapan, mempunyai rezeki yang cukup melaksanakan kurban dan akikah tersebut. Mau nggak? Alhamdulillah. Nah, kegiatan kita hari ini adalah kalian nanti mengamati video yang ibu bagi, yang ibu tayangkan. Nah, selanjutnya bikin kelompok. Nah, sesama kelompok itu berdiskusi, memecahkan masalah yang kalian temukan. Nah, bikin nanti sekaligus untuk bahan presentasi, baru dipresentasikan. Sekarang, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silahkan bentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, Ibu bagi ya kelompoknya, karena hari ini pertemuan pertama kita dengan materi ini. Oke, kelompok 1, perhatikan namanya. Nanti langsung bergabung dengan teman-temannya. Kelompok 1, Safarudin, Muhammad Fazroni, Ahmad Syahudin, Hayatul Thalibah, Uswatun Hasanah. Kelompok 2, Muhammad Taufik Habibi, Rahmat Nur, Muhammad Aldi, Nur Sahadatina, dan Idatul Hasanah. Kelompok 3, Muhammad Irawan, Muhammad Maulana, Anita Humaidah, dan Nur Jannah. Kelompok 4, Muhammad Hafiz, Jurkani Yahya, Bunga, dan Hidayatul Adawiyah. Oke, sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Oke, selanjutnya perhatikanlah ya. Simak video yang ibu tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau menanyakan tentang hakikah dan korban. Ada seseorang waktu kecilnya belum dihakikah sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga tidak mampu untuk menghakikahkan anaknya. Terus setelah dewasa dia itu berkorban dan menanyakan kepada gurunya, katanya kalau belum dihakikah itu harus belum hakikah jangan korban dulu, harus dihakikah dulu. Bagaimana untuk menyikapi masalah tersebut, Bu ya? Terima kasih dulu. Ibu, Bapak, akikah itu adalah sunnah dan korban adalah sunnah. Akikah sunnah dan korban adalah sunnah. Nah, tadi ada video. Sekarang tugas kalian adalah diskusikan dengan sesama kelompoknya. Nah, berdasarkan video tersebut. Nah, sebelum kalian melanjutkan diskusi, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Bu, saya masih kurang paham. Itu kan tadi nonton video Ya. tentang bolehkah berkorban Ya. jika belum akikah. Oke, tadi kata kalian ada video, bolehkah berkurban sebelum melakukan akikah? Itu ya pertanyaannya. Nggak paham ya dengan yang apa yang harus kita kerjakan hari ini? Nah gini, nanti perhatikan ya yang lainnya. Nah, diskusikan dengan teman sesama kelompoknya. Nah, kelompok ini diskusikan dengan sesama kelompoknya, kelompok ini juga, kelompok itu juga, dan kelompok itu juga. Diskusikan dengan teman sesama kelompoknya, bolehkah melakukan
kurban, bolehkah melaksanakan kurban sebelum berakikah? Nah, kalian boleh buka handphone untuk mencari sumber-sumber yang mendukung pernyataan kalian. Misalnya kalian menyatakan, oh boleh aja berkurban sebelum dia diakikahi. Nah, silakan nanti cari itu sumbernya yang mengatakan dari mana. Nah, untuk menguatkan pendapat kalian tersebut, silakan menurut pendapat siapa, ulama atau pakar siapa. Nah, diskusikan dengan teman sesama kelompoknya. Oke, silahkan lanjutkan. Teman-teman, bagaimana menurut kalian kalau aku dapat di internet boleh melaksanakan kurban sebelum akikah? Tapi aku bisa mendengar Ustadz ceramah di masjid kada boleh berkurban sebelum akikah. Menurut aku Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, Inna a'tayna kal-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Pendapat sebagian ulama kurban hukumnya wajib. Kemudian pendapat mayoritas ulama korban hukumnya sunnah. Nah, berdasarkan dua sumber hukum tersebut, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana diskusinya? Berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, lanjutkan diskusinya. Kemudian siapkan untuk bahan presentasi. Nah, kerjasama ya dengan sesama kelompoknya. Nah, buat nanti untuk bahan presentasi. Oke, sambil relax saja, sambil senyum, santai. Ini kan kita menambah wawasan, nambah ilmu. Oke, silakan kerjakan. Ya. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kurban hukumnya mubah. Ya. Terus menurut mayoritas ulama kurban hukumnya sunnah. Kayak apa ini, Bu? Oke, menurut Imam Abu Hanifah, kalian temukan ya tadi menurut Imam Abu Hanifah itu kurban hukumnya mubah. Kemudian menurut apa tadi? Mayoritas ulama kurban hukumnya sunnah. Nah, gini, memang pendapat beberapa ulama itu ada yang berbeda. Ini ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan berkurban itu hukumnya mubah. Nah, kemudian ulama lain mengatakan berkurban itu hukumnya sunnah. Tapi ada juga sebagian kecil ulama yang mengatakan berkurban itu hukumnya wajib. Nah, dari perbedaan pendapat ini tidak ada yang salah. Mereka punya dasar masing-masing untuk menetapkan hukum tersebut. Nah, tugas kalian di sini adalah jika kalian setuju dengan pendapat ulama yang mengatakan berkurban itu hukumnya mubah, silakan, itu pendapat ulama yang didukung oleh siapa. Misalnya kalian mengatakan berkurban itu hukumnya sunnah saja, silakan, itu pendapatnya didukung siapa. Nah, bikin nanti peta konsepnya. Nah, gini, untuk memperkuat argumen saya, tuliskan nama ulamanya. Ya, paham? Silakan lanjutkan. Ini hadis riwayat. Bagaimana? Ada yang sudah selesai bikin bahan untuk presentasi? Oke, kelompok 3 silahkan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, silahkan maju ke depan. Silakan untuk kelompok ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan sudah membuat peta konsep. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari peta konsep kami Ya. berkelompok. Hukum kurban dan akikah. Menurut Buya Yahya, boleh melakukan kurban sebelum akikah. Hukum kurban dan akikah adalah sunnah. Dan menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya mubah.
Dalilnya adalah umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, yang artinya adalah aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Oke teman-teman, inilah hasil dari peta konsep kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok ini. Oke. Oke, silakan untuk kembali ke tempatnya. Oke, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan peta konsep yang sudah mereka buat. Oke, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah hasil dari kelompok kami. Oke, silakan presentasikan. Bolehkah melakukan kurban walaupun belum melakukan akikah? Iya. Menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah mubah. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, kurban hukumnya sunnah. Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib berdasarkan Quran surah Al-Kausar 1-2 dan Quran surah Al-Hajj 22 34. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekarang tugas kalian adalah membuat kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi. Nah, silakan bikin kesimpulannya berdasarkan beberapa peta konsep yang sudah kalian sajikan. Per kelompok kan tadi sudah maju untuk menyajikan peta konsepnya untuk presentasi. Nah, sekarang bikin kesimpulannya tentang apa yang sudah kalian bahas hari ini. Oke, silakan kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok kami adalah melaksanakan kurban boleh meskipun belum pernah melaksanakan akikah. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan kurban hukumnya sunnah sesuai dengan hadis Umir Rasulullah wa sunnatul lakum. Aku perintahkan berkurban dan berkurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan materi tentang kurban dan akikah. Nah, kita kan tadi sudah mendiskusikan bolehkah melaksanakan ibadah kurban sedangkan belum melaksanakan akikah. Nah, di sini Ibu akan memberikan pembahasan tentang materi ini. Nah, kurban menurut bahasa berasal dari kata korba. Nah, menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Jadi, kalau menyembelih hewan saja, misalnya menyembelih sapi, menyembelih domba, kambing, unta, atau kerbau, tapi tidak sesuai dengan syarat penyembelihan kurban, itu tidak bisa dikatakan dengan berkurban. Selanjutnya, akikah. Akikah adalah binatang yang disembelih pada hari ke-7 atau di depan 7 dari kelahiran bayi, disertai dengan mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Pernah nggak kalian misalnya hadir ke orang yang melaksanakan akikah? Pernah? Oke, alhamdulillah. Di situ ngapain tuh? Makan? Nah, alhamdulillah. Biasanya orang menyuguhkan berbagai macam masakan ya. Nah, di situ. Nah, itu adalah akikah. Kemudian hukum kurban. Nah, hukum berkurban adalah wajib. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Nah, sebagian ulama ini berpendapat kurban hukumnya wajib berdasarkan Quran surah Al-Kausar ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Selanjutnya, ada yang bisa menambahkan? Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ini adalah dasar hukum yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib. Ini hanya berpendapat beberapa ulama atau sebagian ulama. Nah, selanjutnya, kalau menurut pendapat mayoritas ulama, hukum berkurban adalah sunnah. Nah, dalilnya adalah umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Artinya, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah. Nah, di sini bagi orang tua atau orang yang menanggung nafkah hidup si anak. Nah, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang 4. Nah, pelaksanaan kurban dan akikah. Pelaksanaan kurban. Nah, kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan hari raya Idul Adha dan pada hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, kalau akikah dilaksanakan pada hari ke-7, 14 dan hari ke-21 setelah kelahiran si anak. Hewan untuk kurban dan akikah adalah domba dan kambing berumur minimal 1 tahun, unta berumur minimal 5 tahun, sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Nah, selanjutnya ketentuan kurban. Kurban 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang, kemudian 1 ekor unta, kerbau, sapi untuk 7 orang. Nah, ketentuan akikah, 1 ekor kambing atau domba untuk seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan. Dan untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing atau domba untuk 1 orang anak laki-laki. Pemanfaatan daging kurban. Nah, daging kurban dibagi sebelum dimasak. Pembagiannya adalah sepertiga untuk yang berkurban, nah, dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk disimpan jika sewaktu-waktu diperlukan. Pemanfaatan daging akikah, nah, dibagikan setelah dimasak terlebih dahulu. Kemudian sunnah-sunnah penyembelihan. Kalau untuk menyembelih hewan berdasarkan syariat Islam itu tidak boleh sembarangan, jangan langsung asal potong. Mungkin kalian pernah nonton ya di televisi atau pernah browsing ketemu di sebuah negara ada cara menyembelih hewan itu dipingsankan terlebih dahulu. Pernah nonton? Nah, pernah. Nah, kalau itu menurut syariat Islam tidak boleh dilakukan karena berdasarkan penelitian itu malah menyiksa hewan tersebut. Kadang-kadang kita melihat kan hewan kurban itu dan akikah mau disembelih mereka seperti berontak, padahal itu tidak berontak. Berdasarkan sejarahnya itu mereka padahal senang. Senang-senang penyembelihan. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga menghadap kiblat, selanjutnya menggulingkan hewan ke arah tusuk kiri, memotong pangkal leher, memotong urat kiri dan kanan, membaca takbir, membaca doa, jika mampu menyembelih sendiri, dan jika diwakilkan disunatkan hadir. Adakah di sini yang pernah melihat prosesi penyembelihan hewan kurban atau akikah? Pernah, alhamdulillah. Biasanya kan tidak, kalau penyembelihan hewan kurban itu di halaman-halaman masjid setelah mereka kita melaksanakan sholat Jumat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ada. Ya, silakan Bunga. Boleh akikah pakai sapi? Kalian coba? Iya. Pakai sapi. Oh, bolehkah berakikah itu pakai hewan yang sapi atau kerbau? Boleh. Nah, hewan untuk akikah itu sama dengan hewan yang disyariatkan untuk kurban.
Jadi hewan untuk kurban itu sapi atau kerbau atau kambing atau domba atau satu lagi unta. Nah, boleh di situ menggunakan kurban berakikah menggunakan sapi. Boleh ya. Sekarang kegiatan kita adalah masuk pada kegiatan penutup. Nah, tadi tujuan pembelajaran kita masih ingat nggak? Nah, ingat nggak tadi tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Menjelaskan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah dengan baik. Nah, kemudian adalah menelaah ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah dengan tepat. Kemudian menyimpulkan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya dengan baik, dan melalui presentasi menunjukkan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah dengan baik. Menurut kalian tujuan kita sudah tercapai tidak? Kalian sudah mampu kan menjelaskan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah? Alhamdulillah. Nah, berarti kalian sudah memahami tentang pelaksanaan kurban dan akikah. Nah, kita harus bersyukur karena Allah memberikan kita anugerah pemahaman untuk hari ini memahami materi yang kita pelajari, dan insya Allah materi ini akan berguna untuk kita dan kehidupan kita selanjutnya. Nah, oke, kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama adalah boleh melaksanakan ibadah kurban meskipun dahulunya waktu kecil atau sebelum balik tidak dilaksanakan akikah oleh orang tuanya. Misal orang tuanya lagi nggak punya uang lebih atau nggak punya harta lebih untuk melaksanakan akikah. Nah, jadi ketika dia mau melaksanakan kurban, ketika sudah mempunyai cukup materi, boleh. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, itu kan menurut pendapat mayoritas ulama. Apalagi tadi setelah kita menyimak, ada yang bilang, kata teman-temannya, menurut Buya Yahya, itu kan ulama terkenal tuh, mengatakan bahwa boleh melaksanakan kurban meskipun belum melaksanakan akikah. Jadi pertanyaan dan unek-unek kalian sudah terjawab ya? Nah, sudah terjawab unek-uneknya. Mungkin di masyarakat ada yang pernah mengatakan, nggak boleh katanya berkurban kalau belum akikah. Pernah kan mendengar seperti itu? Oke. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita sudah tahu bahwa boleh saja melaksanakan kurban meskipun awalnya belum pernah melaksanakan akikah. Oke, silahkan kembali ambil handphonenya. Kita mengerjakan evaluasi akhir. Silahkan masuk ke link yang sudah Ibu bagi. Sudah selesai semuanya mengerjakan soal melalui link Google Form? Nah, jika sudah, selanjutnya adalah siapkan pulpen dan bukunya. Tulis di situ yang pertama, apa manfaat mempelajari materi hari ini, yaitu kurban dan akikah? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pahamkah kalian dengan materi hari ini? Dan yang ketiga, boleh kalian memberikan saran. Oh Bu, pembelajaran hari ini saya menyarankan kayak gini. Nah, boleh juga memberikan kritik. Silahkan tulis di buku kalian masing-masing. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nah, materi selanjutnya adalah kita masih membahas tentang kurban dan akikah. Tapi materi selanjutnya praktik pelaksanaan kurban dan akikah. Nah, kalian boleh ya nanti nonton YouTube atau tanya dengan ulama-ulama di sekitar tempat tinggal kalian, bagaimana sih cara penyembelihan hewan kurban dan akikah menurut syariat Islam. Nanti minggu depan kita praktiknya. Siap? Oke, alhamdulillah. Nah, siapa tahu nanti setelah lulus dari sekolah ini ada yang menjadi orang ahli dalam penyembelihan hewan kurban dan akikah. Baiklah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu masih minta kepada Muhammad Hafiz untuk memimpin doa hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arinal